67 saya jadi pegawai negeri Universitas Tadulako. Masih masih di rumah itu, kantor itu. Yang paling saya ingat itu pindah-pindahnya itu kampus. Dari Bumi Nyiur pindah ke Bahari, baru pindah ke sini, ke Tadulako ini. Rektor kami adalah orang yang terkenal, ilmuwan yang terkenal. Profesor Matulada itu dia seorang antropolog, ilmuwan yang di bidangnya dia dikenal di Indonesia. Bukunya menjadi pegangan, salah satu pegangan utama untuk jurusan antropologi, bahkan di Universitas Kebangsaan Malaysia. Bukan cuma di Indonesia, di Malaysia juga pakai buku dia. Saya kira kalau peningkatan kualitas tenaga pendidik sudah dilakukan sebaik mungkin. Hampir tiap bulan ada pengukuhan guru besar. Pelayanan di lembaga ini sudah cukup bagus, beda dengan lalu-lalu itu. Karena dengan adanya pendidikan semacam penataran, tenaga pendidik, tenaga administrasi dilakukan oleh pimpinan universitas. Rencana pembangunan jangka panjangnya yang pertama waktu itu kami buat tahun 1982 sampai 2002, 20 tahun pertama itu. Kita proyeksikan tahun 2002 itu jumlah mahasiswa UNTAD 20.000. Tapi kemudian faktanya tahun 2002 itu bukan 20.000, sudah lebih dari 20.000. Kalau tidak salah waktu itu sudah 23 atau 24.000 waktu itu jumlah mahasiswa. Itu artinya bahwa minat dan kemampuan masyarakat untuk studi lanjut meningkat lebih tinggi daripada dugaan kami. Dan yang paling penting lagi, di tahun 80-an itu ternyata lewat seleksi penerimaan mahasiswa baru secara terpusat, itu banyak mahasiswa baru lulusan dari Jawa. Misalnya lulusan dari Jember, Situbondo, Jawa Timur, itu masuk ke UNTAD. Ada yang dari Kalimantan. Nah, itu terjadi tahun 80-an. Mampu. Karena lulusannya dia itu dari berbagai tempat. Dari Amerika ada, dari Jerman ada, dari Cina ada, Jepang ada. Sungguh besar kerjasama dengan luar negeri. Kita bersyukur bahwa ada universitas di Palu ini yang sudah begitu berkembang. Artinya perjuangan perintis universitas dengan pejabat-pejabat pejabat-pejabat di Kota Palu ini sampai bisa berdiri sendiri. Saya harapkan Pak, jangan bawa politik di universitas. Masyarakat universitas ini masyarakat ilmuwan. Saya kira penataan bangunan, saya bilang bagus ini bangun masjid yang representatif, masjid besar. Kalau memang memungkinkan di sampingnya gereja, samping masjid, nah itu bisa jadi ikon. Jadi tepat sekali kalau misalnya kebutuhan industri itu menjadi target UNTAD. Berani berkorban, berani untuk menantang kekurangan, ya, jangan cengeng, jangan manja, berani menantang semua keterbatasan. Cuma orang-orang yang seperti ini yang bisa merebut masa depan. Orang yang tidak berani menantang semua keterbatasan, tidak bisa dibayangkan dia menjadi Tadulako. Kalau bisa lebih maju lagi dalam hal untuk perguruan tinggi ini dengan mahasiswanya, supaya dia lebih supaya lebih dikenal. Tadulako itu kalau kita lihat serombongan bebek itu kalau jalan kan beruntun dia begini ya, berbaris. Tadulakonya di mana? Di depan. Dialah yang mengarahkan kemana barisan ini. Kalau Bapak ke persawahan, Bapak lihat ada sawah yang lebih tinggi daripada yang lain, sebenarnya dialah Tadulakonya dari sekumpulan. Jadi Tadulako itu mempunyai kelebihan, itu artinya.
Dan hanya orang-orang yang berani menantang itu yang mempunyai peluang berkelebihan daripada yang lain. Sejarah bukan sekadar deretan tanggal dan peristiwa. Ia adalah napas dan harapan yang membentuk siapa kita hari ini. Di setiap lembar sejarah, ada jejak perjuangan. Demikian pula di sudut-sudut kampus, ada gema visi para pendahulu. Pekik perjuangan para pelaku sejarah, diiringi tarikan napas mereka yang menyaksikan serta pergulatan dan ketangguhan para penerus. Universitas Tadulako, jantung ilmu di Tanah Kaili, menyimpan kisah epik. Ini adalah sebuah ziarah intelektual yang menyentuh kesadaran sejarah, identitas, dan cita-cita bersama. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabar, San? Alhamdulillah, baik ini. San, ini ada anak perlu dengan ente ini. Siap. Ini kita menghadapi Disnatalis yang ke-44 ini. Harapan saya ada sesuatu yang kita akan buat. Siap. Saya lihat kan begitu banyak tokoh-tokoh yang turut terlibat di dalam membangun Universitas Tadulako ini. Dan ini saya harapkan ada semacam penulisan sejarah maupun semacam ide untuk pembuatan dokumenter begitu. Baik. Ini sekiranya ada waktu, tolong ke sini ya. Siap, kita ngobrol. segera. Oke, makasih San. Makasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Mau kemana kamu? Mau ke kelas, Pak. Oh iya, belajar yang baik, ya? Ya, Oke, ya, yuk silakan. Assalamualaikum Ibu Ani. Waalaikumsalam, Iya. Pak. Saya sudah janjian dengan Pak Rektor ini. Oh iya, Pak Rektor sudah menunggu dari tadi. Saya Baik. persilahkan. Terima Mari. kasih. Ya. Assalamualaikum Pak Rektor. Waalaikumsalam. Mari San. Baik, Masya Allah, bertunggu ya. Terima kasih ya, udah Ya, datang. makasih. Apa kabar, Pak Rektor? Alhamdulillah, baik. Baik, Ya, makasih. silakan Pak San. Mari, silakan duduk. Iya, siap. Begini San, ini saya kan ada ide setelah saya membuka-buka apa ini album-album sejarah UNTAD, ini Siap. sangat luar biasa ini kan. Ya. Jadi harapan saya menghadapi Disnatalis yang ke-44, Siap. ada sesuatu yang memang kita harus persembahkan untuk para pendiri-pendiri UNTAD ini. Sesuai dengan nama Universitas Tadulako itu adalah pimpinan. Nah, disinilah saya mau ada penulisan sejarah lengkap supaya tidak terjadi salah paham teman-teman ataupun sivitas akademika dengan sejarah tersebut. Sekalian dari itu bisa lihat ini beberapa profil-profil utama kita, para pimpinan kita yang mungkin juga bisa kita buat dalam bentuk film dokumenter seperti itu. Oke. Kalau begitu Pak Rektor, ini ada beberapa tulisan saya Oke, ya. berkaitan dengan sejarah Universitas Tadulako. Biar saya lihat dulu ya. Baik. Oh iya betul ini Pak Hasan. Ya seperti ini.
Tapi saya mau ini bagiannya mulai dari kita ambil mulai dari sejarah masih swasta sampai dia nanti pasca bencana sampai dengan kondisi saat ini. Baik. Kalau lihat ini kan masih ini Pak Musi Aman. Nah, ini rektor kedua kita Iya, dengan Fuad Hasan pada Fuad waktu Hasan, itu. ya. Nah, ini kenapa tidak ini kita bikin dokumentarkan supaya ini betul-betul memberikan nilai sejarah bagi pengembangan Universitas Tadulako ke depan. Di usia yang ke-44. Insya Allah. Saya kira seperti itu. Iya. Tolong saya dibantu ya. Siap. Namun Pak Hasan, saya jadi terpikir ini. Maksudnya kira-kira apa tema atau ide yang bisa kita munculkan semacam judul supaya bisa mewakili semua elemen yang ada di dalam sejarah tersebut. Baik. Ini yang masih saya pikir apa semacam bunga rampai ke atau apa seperti itu. Tetapi ini bisa mewakili seluruhnya. Iya. Bagaimana kalau kita membuat judul atau tema itu, Pak Rektor, dengan tema menyingkap perjalanan. Iya. Betul, iya. Perjalanan epik Universitas Tadulako dalam lintasan sejarah. Kira-kira begini, Pak Rektor. Menyingkap perjalanan epik Universitas Tadulako dalam lintasan sejarah. Wah, menarik juga ini, San. Bagus ini. Ya. Jadi ini betul-betul kita bisa mengungkapkan, Baik. termasuk nanti identitas Tadulako dan lain sebagainya dimunculkan di dalam sini. Itu harapannya. Oke, baik, terima kasih. Tapi saya mohon ini waktunya mepet, karena kita bisa sampaikan ini di Nastalis kita. Gitu, ya, segera saya laksanakan. Oke lah, mudah-mudahan. Iya. Terima kasih kalau gitu. Iya. Terima kasih bantu ya. Iya, terima kasih. Assalamualaikum. Salam. Magnitudo 7,4 di Palu, Sulawesi Tengah tak hanya 7,4 terjadi di Donggala, Sulawesi Tengah sore kemarin. Dan gempa ini terjadi setelah magnitudo 7. Footage of the tsunami which slammed into Palu in Indonesia was captured on a mobile phone. Kembali kami bayangkan detik-detik terjadinya tsunami di Pulau Palu. Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB menyebutkan kita, bahkan dunia, tersentak. Tatkala guncangan hebat, ombak laut meninggi. Tanah berlipat lalu mencair, membawa hanyut jiwa, raga, dan harta masyarakat Palu, Donggala, Parigi Mutong, dan wilayah-wilayah lain di Sulawesi Tengah. Puing-puing berserak, reruntuhan menimbun tubuh. Bencana itu telah mengubur apapun yang disentuhnya. Sesaat kita terdiam, nyaris tak percaya dengan apa yang ada di hadapan kita. Tuhan rupanya tengah menguji kita. Dan Sulawesi Tengah pun berduka. Halo guys. Jadi gimana laporannya? Kalau kita sih belum. Kenapa? Soalnya masih cari sekolah. Kau belum dapat sekolah? Sudah sih, kami sudah dapat sekolah. Tinggal mau cari referensi sih. Iya. Hasil akhir ya?
Iya. Selesai nih. Iya. Jadi mau cari referensi dulu ya. Oke. Bye. Oke. Debatari, perkenalkan, saya ini alumni UNTAD 2019, mau cerita sesuatu sama kau. Jadi, waktu tahun 2018 itu, UNTAD kena bencana gempa sama tsunami. Orang mahasiswa waktu itu, sebagian terpaksa harus setim di kampus lain, di Jawa. Padahal kau tahu, saya sudah di semester akhir leh. Berat juga kenyataannya. Tapi bukan cuma saya sendiri, teman-teman seangkatanku dan adik-adik angkatan juga pindah ke kampus luar daerah. Ada juga leh yang tetap bertahan ikut kuliah darurat di Palu. Debatari, maaf nah, saya mau bertanya ini, bagaimana kesan kabarnya UNTAD sekarang? So rindu sekali leh, makan di kantin dengan orang petang-tamang, apalagi sama dosen-dosen. Macam rindu sekali saya rasa dengan kita dosen-dosen dulu. Apalagi waktu gempa, salut saya kalau lihat UNTAD. Biar bagaimanapun hancurnya bisa bangkit ulang, bahkan makin maju. Nanti tak ada lagi anak Palu yang meninggalkan kota ini untuk studi di perguruan tinggi. Betul, saya pun akan berusaha meyakinkan berbagai pihak di tanah Kaili ini sudah sepatutnya berdiri sebuah perguruan tinggi. Saudara-saudaraku, tentang nama perguruan tinggi kita nanti, seperti telah saya sampaikan, Tadulako itu bukan monopoli budaya Kaili semata. Memang, Tadulako adalah istilah lokal, namun makna yang terkandung di dalamnya bersifat universal. Karenanya saya yakin nama Tadulako dapat diterima semua pihak. Diskusi kecil namun visioner dilakukan 3 serangkai untuk mewujudkan perguruan tinggi pertama di Palu. Walau mereka sadar berbagai keterbatasan telah siap menghadang langkah mereka. Di samping 3 serangkai, tentu saja sejumlah tokoh lain turut memberi andil dalam upaya tersebut. 8 Mei 1963, berdirilah Universitas Tadulako. Ini adalah momentum bersejarah yang menentukan wajah pendidikan tinggi di wilayah Sulawesi Tengah. Diawali dengan status perguruan tinggi swasta, Universitas Tadulako dinakodai pertama kali oleh Letu Dr. Hewan Nazrigayur. Ia adalah seorang akademisi, intelektual muda yang paham birokrasi serta memiliki kedisiplinan seorang militer. Nazrigayur memantapkan langkah di tengah berbagai keterbatasan sumber daya pada masa itu. Pada masa awal kepemimpinannya, Letnan 1 Dr. Hewan Nazrigayur dihadapkan pada berbagai kendala, keterbatasan tenaga pengajar, infrastruktur minim, dan keterisolasian geografis wilayah Sulawesi Tengah. Namun, tantangan tersebut tidak menyurutkan langkahnya. Justru dalam keterbatasan inilah Nazrigayur menunjukkan kapasitas kepemimpinan yang luar biasa. Berbagai langkah pun ia lakukan seperti perancangan awal struktur kelembagaan, meliputi susunan organisasi, peraturan akademik, dan pembagian tugas administrasi. Miss, ini buku siapa? Waduh, guys,
Ini buku siapa? Nazri Gayur tentu tidak berjuang sendiri. Banyak tokoh lain yang berjuang bersamanya. Salah satunya adalah Aminuddin Ponulele yang menjabat sebagai sekretaris universitas. Bersama Aminuddin dan seluruh masyarakat kampus, Nazri Gayur terus memperjuangkan kemajuan UNTAD. 12 September 1964, UNTAD memperoleh status terdaftar dengan 5 fakultas: Sosial Politik, Ekonomi, Peternakan, FKIP, dan Hukum. Saat UNTAD berstatus PTN Cabang Unhas dan IKIP Ujung Pandang, sejak 1966, Nazri Gayur mengalami pergeseran posisi dari rektor menjadi dekan koordinator. 1968, posisi itu digantikan oleh Yahya Ponulele. Pada masa Yahya Ponulele inilah, wacana peningkatan status perguruan tinggi cabang menuju perguruan tinggi mandiri mulai dihembuskan. Setelah masa jabatan Yahya Ponulele berakhir pada tahun 1973, jabatan dekan koordinator dipegang Amir Bahri Ali sampai 1975. Sedangkan periode 1975 sampai 1977, jabatan itu diganti oleh Musyi Amal Pagiling. Pada masa Musyi Amal Pagiling, tuntutan untuk menjadikan UNTAD sebagai sebuah kampus negeri yang berdiri sendiri semakin menguat. Para akademisi UNTAD yang telah lama menginginkan kemerdekaan institusional demi percepatan pembangunan ilmu pengetahuan di kawasan timur Indonesia merupakan elemen utama penggerak tuntutan tersebut. Jalan yang harus ditempuh sangatlah terjal. Prosedur yang panjang dan persyaratan yang menumpuk tak membuat Musyi Amal dan timnya menyerah. Hasil yang didapat tidak mengkhianati usaha yang dilakukan. Tahun 1978, dibentuklah Koordinatorium Perguruan Tinggi Sulawesi Tengah, PTST. Lembaga ini difasilitasi oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi dan Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah untuk mengefektifkan upaya mewujudkan satu universitas negeri yang berdiri sendiri di Sulawesi Tengah. Saat itu, jabatan Dekan Koordinator telah berada di tangan Madu Kalang Fatah sebagai penerus Musyi Amal Pagiling. Madu Kalang Fatah menjabat selama 2 periode, yakni 1977 sampai 1979 dan 1979 sampai 1981. Tahun 1981 menjadi titik balik penting dalam sejarah pendidikan tinggi di Sulawesi Tengah. Setelah melewati perjuangan panjang, para akademisi, tokoh masyarakat, mahasiswa, didukung pemerintah daerah dan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, status Universitas Tadulako sebagai universitas cabang akhirnya berubah menjadi universitas negeri yang mandiri. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1981 yang dikeluarkan pada tanggal 14 Agustus 1981 adalah tonggak sejarahnya. Melalui proses pertimbangan matang, Profesor Dr. Amatulada akhirnya ditetapkan sebagai rektor pertama Universitas Tadulako berstatus negeri mandiri. Beliau dilantik pada 18 Agustus 1981 oleh Profesor Dr. Dodi Ahdiatisna Amijaya, Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, mewakili Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI, Profesor Dr. Daud Yusuf. Pelantikan rektor pertama ini menandai berakhirnya era kepemimpinan dekan koordinator dan dimulainya era rektor sebagai simbol otonomi akademik dan kelembagaan. Seluruh sivitas akademika berlari kencang membangun UNTAD pada berbagai bidang. Era baru pendidikan tinggi di timur Indonesia dari kampus Bumi Kaktus Tondo yang kita cinta telah tiba. Ini adalah era para penerus sebagai pilar kedua tegaknya universitas kebanggaan kita bersama setelah pada dekade-dekade sebelumnya para perintis memulainya lalu mewariskannya. Sejak saat itu, estafet kepemimpinan di UNTAD silih berganti.
menghadirkan sosok-sosok pemimpin penuh dedikasi yang tak menyia-nyiakan perjuangan para perintis sejati yang telah memulai dengan sepenuh hati. Mereka adalah pilar-pilar yang terus membangun dan memajukan universitas kebanggaan kita. Kini, estafet kepemimpinan Universitas Tadulako berada di pundak Profesor Amar, Rektor ke-8, yang bertugas sejak 2023 hingga 2027 mendatang. Di tangannya, arah masa depan salah satu perguruan tinggi terkemuka di Indonesia Timur ini berada. Bersama seluruh sivitas akademika, Profesor Amar terus menata, mengembangkan, dan memajukan Universitas Kebanggaan Sulawesi Tengah ini. Mereka adalah para perintis, para pemimpin, dan generasi penerus harapan. Mereka adalah jiwa dan raga Universitas Tadulako di bumi kaktus Tondo. Wahai jiwa-jiwa yang telah tiada, terpujilah kepeloporanmu, dedikasimu, caramu, cara untuk membuat kami tahu kemana harus melaju. Para penerus pun tak kalah berkarya, mewakafkan tenaga dan pikiran mereka. Detari, kau paham sudah toh siapa pilar-pilar yang menegakkan dan mengembangkan kampus tiap orang? Sekarang saya kasih tahu kau, bukan cuman pendahulu dan penerus, tapi masih ada lagi satu pilar penting yang harus kau tahu. Coba sekarang kau berjalan ke pantai saja dulu, nanti di sana saya kasih tahu kau. Miss, duluan ya. Guys, duluan ya. Coba lihat batu yang ada di depanmu. Kasih basah dengan air laut. Pilar ketiganya itu kau, teman-teman mahasiswa yang lain, dan orang yang sudah jadi alumni. Sudah kita semua ini yang pilar ketiganya. Tak semua orang tahu bagaimana sejarah telah menyimpan asal mula kampus ini, termasuk aku. Namun, kini aku tahu semua hal ada dalam bingkai sejarah itu. Dulu, para pendahulu telah memulainya dengan harta, tetesan keringat, dan air mata. Lalu bencana menerpa. Namun kita tetap berdiri lagi, tegak lagi, karena kita adalah pilar-pilar yang menahan gelombang, agar tidak terhanyut, agar tidak tercabut. Kita adalah pilar-pilar bumi kaktus Tondo. Kita adalah pilar-pilar Universitas Tadulako.